Siapa sangka, anak kurus dari pulau kecil di Portugal ini, dulunya tukang pel di sekolah, dan kini jadi pemecah rekor dunia. Ini bukan sekadar cerita sepak bola, ini tentang mimpi, kerja keras, dan tekad luar biasa. Setiap legenda punya awal yang sederhana. Cristiano Ronaldo, bahkan lebih sederhana dari yang kamu bayangkan. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro lahir pada tanggal 5 Februari tahun 1985, di Madeira, sebuah pulau kecil di Portugal. Ia tumbuh dalam keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya bekerja sebagai petugas kebersihan stadion, sementara ibunya menjadi juru masak. Hidup tak pernah mudah, tapi dari kecil, Ronaldo sudah belajar untuk tidak menyerah. Di saat anak-anak lain bermain, Ronaldo sibuk mengejar bola dan mimpi. Ronaldo kecil begitu mencintai sepak bola. Ia bermain di jalan, di sekolah, di lapangan manapun. Tak peduli seberapa lelah, ia terus berlatih. Bahkan di sekolah, ia sering bolos demi latihan. Ketika anak-anak lain belajar di kelas, Ronaldo mengejar bola dan masa depannya. Kadang, untuk bangkit, kita harus jatuh lebih dulu. Di usia 11 tahun, Ronaldo merantau ke Lisbon untuk bergabung dengan Akademi Sporting CP. Ia jauh dari rumah, dari keluarga, dan harus belajar hidup sendiri. Ia sering menangis di malam hari karena rindu. Tapi setiap pagi, ia bangkit. Karena ia tahu, ini bukan hanya tentang bola, ini tentang mengubah nasib. Bakat bisa membawamu ke lapangan, tapi kerja keraslah yang membuatmu bertahan. Ronaldo bukan hanya berbakat, ia terobsesi. Latihan lebih lama dari siapapun. Berlari lebih cepat, melompat lebih tinggi, menendang lebih kuat. Ia tahu satu hal, jika ingin berbeda, maka harus bekerja lebih dari yang lain. Dan itulah yang ia lakukan, setiap hari. Dan akhirnya, dunia mulai memperhatikan. Pada 2003, Sporting CP melawan Manchester United dalam laga persahabatan. Ronaldo tampil gemilang. Sir Alex Ferguson, pelatih legendarismu, langsung tahu, bocah ini istimewa. Beberapa minggu kemudian, Ronaldo resmi pindah ke Old Trafford, dan mulai menulis sejarah barunya. Di tanah Inggris, Ronaldo belajar jadi lebih dari sekadar pemain. Awalnya, ia dianggap terlalu pamer, terlalu banyak gaya, tapi Ferguson membimbingnya, mendidiknya, dan mengubahnya jadi mesin pencetak gol. Ia memenangkan Liga Inggris, Liga Champions, dan meraih Ballon d'Or pertamanya semua sebelum usia 25 tahun. Tapi petualangannya belum selesai. Ia belum puas. Tahun 2009, Cristiano Ronaldo pindah ke Real Madrid dengan rekor transfer termahal saat itu. Disinilah, ia berubah dari bintang, jadi legenda. 9 tahun di Madrid, lebih dari 450 gol, 4 trofi Liga Champions, dan lusinan rekor yang tak terhitung. Tapi hidup bukan cuma soal trofi, tapi juga soal bukti. Meski dihujani kritik dan tekanan, Ronaldo tak pernah berhenti membuktikan dirinya. Ia berlatih keras, menjaga tubuhnya seperti atlet militer, dan selalu lapar akan kemenangan. Bahkan di usia 30-an, ia tetap bersaing di level tertinggi. Karena bagi Ronaldo, usia hanyalah angka. Di tengah sorotan dunia, ia tetap anak Madeira yang tak mau kalah. Cristiano membawa Portugal juara Euro 2016, gelar yang tak pernah diraih sebelumnya. Saat ia cedera di final, ia berdiri di pinggir lapangan, memberi semangat pada rekan-rekannya seperti pelatih. Malam itu, ia tak hanya jadi pemain, tapi pemimpin sejati. Banyak pemain hebat, tapi sedikit yang jadi panutan. Ronaldo tak hanya dikenal karena prestasinya, tapi juga dedikasi dan mentalitasnya. Ia jadi inspirasi bagi jutaan anak muda. Dari tukang pel di sekolah, ia tumbuh jadi simbol kerja keras dan ketekunan. Bukan karena ia sempurna, tapi karena ia tak pernah menyerah. Cristiano Ronaldo dari yang lain. Bukan hanya gol, bukan hanya trofi, tapi tekad baja, semangat juang, dan keyakinan penuh bahwa mimpi besar bisa diraih oleh siapa saja, asal cukup berani untuk mengejarnya. Ia adalah bukti bahwa dengan disiplin, apapun bisa dicapai. Cristiano Ronaldo, dari lorong sekolah tempat ia mengepel lantai, ke panggung megah Bernabeu dan Old Trafford. Dari bocah kecil yang hanya punya satu sepatu, jadi pemecah rekor dunia. Sebuah perjalanan panjang yang dimulai dari satu hal, mimpi. Dan mungkin, itulah yang bisa kita pelajari darinya. Jangan takut bermimpi, jangan pernah berhenti berusaha. Karena siapa tahu, besok giliran kita menulis kisah yang luar biasa.